Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan kisah sang raja yang merendah, kisah Nabi Daud alaihi salam, episode 4-6. Episode 4, Medan yang tak mengenal nama. Langit masih redup saat kabut pagi menggantung di atas tanah. Perang. Anak gembala muda itu berdiri di tepi perkemahan Raja Talut. Di tangannya kantung makanan untuk saudara-saudaranya. Di matanya rasa ingin tahu yang belum bisa ia pahami. Scene 1. Perkemahan Raja Talut. Pasukan Bani Israel terbentang luas. Tenda-tenda kulit unta berdiri sejajar. Prajurit-prajurit bersenjata lengkap berjalan tergesa. Namun aneh, yang terdengar bukan semangat, melainkan kegelisahan. Apa kau mendengarnya tadi malam? Suara langkah Jalut. Langit pun terasa bergetar. Bisik salah satu prajurit. Dia raksasa, aku melihatnya sendiri. Tidak ada yang bisa menandinginya. Anak gembala memperhatikan wajah-wajah penuh ketakutan itu. Ia belum pernah melihat pasukan perang sekuat ini. Tapi lebih dari itu belum pernah melihat pasukan yang seketakutan ini. Scene 2. Pertemuan dengan saudara-saudaranya. Di salah satu tenda, ia bertemu dengan ketiga kakaknya. Apa yang kau lakukan di sini? Bentak Eliab, kakak tertua. Pergilah, ini bukan tempat untuk anak penggembala kambing. Anak gembala hanya menyerahkan kantung makanan, tanpa melawan, tanpa banyak bicara. Tapi matanya menatap sesuatu di kejauhan. Suara keras menggelegar dari arah lembah. Scene 3, munculnya Jalut. Seperti badai di padang gurun, Jalut muncul, berdiri di lembah. Tubuhnya setinggi pohon zaitun, helmnya hitam legam, tombaknya sebesar tiang tenda. Aku tantang kalian, siapapun dari kalian yang merasa punya Tuhan maju dan lawan aku. Jika kalian menang, kami tunduk. Tapi jika aku menang, kalian semua menjadi budak kami. Setiap hari selama 40 hari, Jalut berdiri dan menghina. Dan setiap hari, pula tidak satu pun dari pasukan Bani Israel yang berani menjawab. Scene 4. Suara yang mengganggu hatinya malam itu anak gembala duduk di luar tenda. Bintang-bintang mengisi langit. Tapi pikirannya tidak tenang. Ia menunduk. Tangannya menggenggam tali slingshot yang biasa ia gunakan untuk menjaga kambing. Jika mereka semua takut, apakah itu artinya Allah tidak ada di antara mereka? Pertanyaan itu membuat malam terasa panjang. Dan dalam keheningan ia mulai merasa, mungkin Allah sedang memanggilnya. Keesokan harinya, saat Jalut kembali berdiri dan menghina, anak gembala itu berdiri dari tempat duduknya. Ia tidak tahu kenapa, tapi kakinya mulai melangkah ke arah pusat tenda Raja Talut. Wajahnya muda, polos, tapi menyala oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Lanjut episode 5. Episode 5. Langkah yang mengguncang istana tenda. Scene 1. Di hadapan Raja Talut tenda besar, Raja berdiri di tengah barisan tenda pasukan. Penjaga-penjaga bersenjata memandang bingung saat seorang remaja bertubuh ramping dengan pakaian sederhana memohon izin masuk. Apa urusanmu dengan Raja? Aku ingin bicara tentang Jalut. Kedua mata penjaga saling berpandangan, heran, geli, tertawa, tapi juga khawatir. Tapi sesuatu dalam suara anak itu tak bisa diabaikan. Scene 2. Raja Talut dan para penasihat. Raja Talut duduk di atas alas kulit di dalam tendanya. Wajahnya lelah. Matanya menyimpan kegundahan 40 hari yang tak dijawab oleh seorang pun. Anak gembala berdiri di hadapannya, tak ragu. Penasihat-penasihat raja mulai tertawa kecil melihat pemuda itu. Apa yang bisa kau lakukan? Lihat tubuhmu. Anak ini akan mati dalam satu pukulan sebelum Jalut sempat menyebut namanya. Namun Raja Talut tak menertawakan. Ia memandang dengan tajam. Mengapa kau yakin bisa mengalahkanku? Scene 3. Kesaksian anak gembala. Anak itu berdiri tegak. Ia menatap lurus ke arah Raja. Dulu saat aku menggembala domba ayahku, seekor singa datang mencengkeram satu dari mereka. Aku mengejarnya, dan aku membunuhnya. Aku juga pernah membunuh beruang dengan tanganku sendiri. Jika Allah menyertaiku saat menghadapi singa dan beruang,
Mengapa aku takut kepada Jalut yang hanya manusia? Sunyi. Semua terdiam. Raja Talut menatap lama, wajahnya berubah. Scene 4, tawaran zirah perang, Raja bangkit. Kalau begitu, pakailah baju zirahku, kenakan pedangku, berperanglah seperti ksatria. Namun ketika anak itu mencoba, zirah itu terlalu berat, langkahnya goyah. Gerakannya kaku, ia melepas semua itu perlahan, dan berkata lirih, Allah tidak menyelamatkanku dengan baju besi, tapi dengan ketepatan dan iman. Scene 5. Persiapan pribadi, anak gembala kembali ke tempatnya. Ia mengambil selempang kulit miliknya dan memilih 5 batu halus dari sungai. Ia mencium batu pertama. Ia mengikat selempang di pinggangnya. Ia melihat ke langit. Ya Allah, bimbinglah aku dalam langkah ini. Hari berikutnya. Dari sisi perkemahan Bani Israel, seseorang melangkah maju ke lembah. Bukan seorang jenderal, bukan ksatria berpakaian lengkap. Hanya seorang anak gembala, membawa selempang kecil. Jalut mengangkat alis. Pasukan tertawa dari kejauhan. Raja Talut berdiri dari duduknya. Lanjut episode berikutnya, episode 6. Ketika dua dunia berhadapan. Di lembah kering dan panas itu, 2 sosok berdiri. Satu raksasa penuh besi dan arogansi. Satu lagi hanyalah pemuda bertangan kosong dengan iman sebesar langit. Scene 1. Jalut menatap anak gembala. Jalut, raksasa perang, berdiri tegak di tengah lembah. Tombaknya lebih panjang dari manusia biasa. Tubuhnya dilapisi baja hitam yang berkilat di bawah matahari. Ia menoleh ketika mendengar langkah ringan. Tiba-tiba, seorang anak muncul dari balik tebing. Hanya dengan selempang kulit dan batu di pinggang. Jalut tertawa keras. Apa ini? Kau kirim anak kecil untuk melawanku. Aku akan mencabik-cabik tubuhmu dan memberikannya kepada burung-burung padang pasir. Pasukan Bani Israel menunduk. Beberapa menutup wajah tak sanggup melihat. Scene 2. Jawaban yang mengejutkan. Namun pemuda tidak gentar. Ia maju beberapa langkah, suaranya tenang, namun menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Engkau datang padaku dengan pedang dan tombak, tapi aku datang kepadamu dengan nama Allah, Tuhan seluruh alam semesta. Hari ini, dunia akan tahu bahwa kemenangan bukan milik yang kuat, tapi milik yang dibantu olehnya. Scene 3. Jalut maju menyerang. Jalut mengaum marah, kakinya menghentak tanah, pasir dan debu terbang ke udara. Ia mengangkat tombaknya tinggi, berlari menerjang ke arah anak muda itu. Seluruh lembah bergetar. Teriakan ketakutan terdengar dari barisan pasukan Bani Israel. Raja Talut berdiri gemetar, matanya tak berkedip. Scene 4. Ketepatan dari langit. Dalam satu gerakan cepat dan tenang, anak gembala merogoh kantongnya. Mengambil satu batu. Ia memutar selempangnya, 1 putaran, 2 putaran, lalu melepaskan. Cahaya mentari menyilaukan sesaat. Batu kecil itu meluncur seperti panah. Suara senyap, lalu dentuman keras. Scene 5. Raksasa itu tumbang batu. Itu menghantam tepat di antara mata Jalut. Tubuh besar itu terhuyung. Ia menjatuhkan tombaknya, lalu perlahan roboh ke tanah, debu mengepul tinggi. Tanah berguncang seolah lembah itu baru saja menyaksikan sejarah. Scene 6. Kemenangan yang membisu hening. Tak ada yang percaya, bahkan angin berhenti berhembus. Sesaat lalu, teriakan kemenangan pecah dari pasukan Bani Israel. Prajurit yang tadinya menertawakan kini menangis. Raja Talut jatuh berlutut, menundukkan kepala dalam sujud. Anak itu berdiri sendirian di tengah debu, menatap langit, memejamkan mata dan berbisik, "Bukan aku yang mengalahkannya, tapi Engkau, ya Rabb." Dalam 3 episode yang penuh ketegangan ini, kita menyaksikan kebangkitan seorang anak muda yang tidak dikenal, namun membawa cahaya iman yang mengguncang dunia. Dari langkah pertamanya di hadapan Raja Talut, hingga berdiri sendiri melawan raksasa Jalut. Ia bukanlah siapa-siapa di mata manusia, namun besar di hadapan Tuhannya. Kemenangan bukan karena kekuatan,
tapi karena keyakinan yang tak tergoyahkan. Jangan lewatkan episode berikutnya saat kemuliaan diuji oleh kecemburuan dan keimanan dihadapkan pada kekuasaan. Klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tak tertinggal kelanjutannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari Sang Raja yang Merendah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.